Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita siap untuk beribadah pada hari ini, amin. Mari saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Setiap kami boleh datang berkumpul ke dalam hadirat-Mu untuk menaikkan doa pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa, dan menerima berkat firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Berkati ibadah kami dengan hadirat-Mu ya Bapa, yang memberikan kedamaian dan kelegaan atas setiap kami. Pengurapan daripada Engkau pun mengalir turun atas setiap kami yang melayani. Dan kami juga berdoa biar kiranya lawatan jamahan daripada Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Berkati ibadah hari ini Tuhan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, di mana kami berkumpul bersama dengan saudara seiman, bersekutu menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas negeri kami. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada atas Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Pak Gibran, beserta jajaran kabinet menteri dan seluruh kepala daerah yang ada ya Bapa, untuk bersinergi, berintegritas Tuhan, bersama-sama membawa kemajuan, keadilan, kedamaian dan kerukunan atas seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir atas negeri kami Indonesia. Setiap suku, bangsa dan bahasa boleh datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Seluruh keluarga besarnya pun aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, juga visi misimu ya Bapa, untuk membawa setiap umatmu di tempat ini Bapa, untuk menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di CK7, yang ada di kota kami dan bangsa Indonesia. Kami rindu melihat suatu kegerakan revival, anak-anak muda yang mencintai Tuhan dan boleh mengasihi jiwa-jiwa. Dimanapun setiap anak-anak mudamu berada, dipenuhi dengan urapan Roh Kudus untuk mereka mencintai Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dan dimanapun pergaulan yang ada, mereka tampil menjadi berkat, terang dan garam dunia. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. GBI PRJ Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau kasih yang terbaik, hanya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bersama-sama sorakan. Hari ini kita mau menari, bernyanyi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan, ini menjadi janji setiap kami kepadamu Tuhan Yesus. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan. Kau yang sudah dipanggil oleh Tuhan bersama-sama, menjadi saksi iman melalui pujian. Kami yang bersuka cita, bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan, ku
sudah teramat setia dalam hidup kita. Yang percaya bersama-sama sorakan. Ini janji setiap kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau dalam hidup kami bersama-sama. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku, ini syukur kami. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ku tinggi. Bersama-sama segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Tuhan bersama-sama segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang bersyukur, Engkau yang bersuka cita. Bersama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang mau taat setia sama Tuhan sekali lagi saudara, boleh berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari bersama-sama saudara, katakan, say. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Go! Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Siapa? Yesus kebenaranku adalah. Katakan, pilihanku. Saya menang suara yang katakan,
singers. Sama-sama katakan sama dengan saya, come on. Hey, 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 hey. Yo, sama-sama katakan, come on. Tak mau katakan, ku hidup bagi dunia ini. Janji ya sama Tuhan, katakan apa saudara? Amin. Tak ingin lakukan. Jangan ya. Katakan. Tak mau. Amin. Yang telah. Sebut namanya siapa? Yesus kebenaran adalah pilihanku. Come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilih. Sama-sama saya. Barapapapapapa. Barapapapapapa. Hey, hey. Barapapapapapa. Barapapapapapa. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi yang mau janji sama Tuhan, bolehkah kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan saudara? Come on. Kami bersyukur Tuhan, kami janji kami mau hidup taat dan setia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan melaksanakan prosesi penyerahan anak. Sebentar saya akan memanggil nama anak beserta orang tua. Nama anak Alvero beserta orang tua. Boleh silakan maju ke depan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengerti arti dari pertobatan Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka belum boleh dibaptis. Nanti sesudah mereka menginjak usia 12 tahun mereka baru boleh baptis selam. Boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yuk kita doakan bersama-sama untuk anak Alvero dan kedua orang tuanya. Kita arahkan tangan kita kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak Alvero, dengan orang tua Pak Dery dan juga Ibu Cynthia, oleh iman dari kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi miliknya. Tuhan akan jaga engkau, pimpin engkau. Dimanapun engkau berada, perlindungan Tuhan nyata bagimu. Pakai kehidupannya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
terus bawa naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun ia berada, biarlah hanya sinar terang Kristus yang terpancar. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kedua orang tuanya Tuhan. Ada hikmat marifat Tuhan untuk mereka mendidik anak-anak mereka menjadi takut akan Tuhan, menjadi anak yang dibanggakan, anak yang menghormati orang tua. Kau pimpin kehidupan keluarganya Tuhan. Kau pakai keluarga ini Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keharmonisan Tuhan. Dan biarlah keluarga ini bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga usaha, pekerjaan, segala kebutuhannya. Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Dan sebentar kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 30 November 2025, pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tini Setiawati. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah Raya disertai dengan Ibra Kings Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 360 Knitting Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Engkau mengasihani mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka mempunyai banyak masalah Tuhan. Tuhan curahkan urapan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silakan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-tiket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia.
Another night, same stars, same grass. Same cozy spot, I like it. Wooly, don't you ever wonder if our life could be more than just this? More than this? Impossible. No, I mean something exciting, something special. The only special things I see tonight is the rock shaped like a potato. Huh? You just don't get it. I can feel it. Something is in the air. What's Lucian and Ellie? Where are they going? I think they're going to see him. He? Oh, yeah. The one that we've been waiting for. The savior. The king. The baby who will change everything. For real? I want to see him too. Come on, let's go and see the Messiah. Oh, that way. Experience the wonder of Christmas with JG Casey. Join us for God's Angels on December 14 at 11 a.m. and 2 p.m. at the Emerald Room. See you there! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Junior Teens Community GBI PRJ atau yang disebut JTC PRJ adalah komunitas anak-anak muda berusia 12-18 tahun yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh bersama dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Di JTC PRJ, kami tidak hanya sekedar beribadah bersama-sama, tetapi kami juga belajar mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan untuk kami. Bersama-sama, kami melayani, bertumbuh, dan menjadi terang bagi dunia. JTC PRJ memiliki 4 nilai yang menjadi pedoman dalam kami melayani Tuhan. Yes sir, nilai yang mengajarkan kami untuk taat kepada Tuhan, orang tua, pemimpin, dan otoritas yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Small things matter. Nilai selanjutnya yang kami hidupi untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin tampak sederhana bagi orang lain. Tapi sebenarnya hal-hal tersebut berdampak besar bagi banyak orang. Kami menyadari bahwa sikap, perhatian, dan tindakan kecil yang kami lakukan bisa membawa dampak besar bagi orang lain. Super Team, nilai ketiga yang kami yakini bahwa JTC PRJ bukan hanya sekedar komunitas semata, tapi bersama-sama sebagai keluarga dalam Tuhan. Kami belajar untuk saling mendukung, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Fruitful, nilai terakhir yang kami aplikasikan bahwa hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami harus menjadi hidup yang berbuah dan tentunya harus menjadi berkat bagi orang lain. Kami hendak bersama-sama membawa kasih dan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. JTC PRJ bukan sekedar komunitas biasa. Tempat ini adalah rumah, tempat Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Mari teman-teman semua, bersama-sama kita bertumbuh dan berakar dalam iman, serta membawa dampak bagi lingkungan sekitar, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. We grow together. Boleh kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Billy Hansel dan saya mewakili JTC PRJ ingin mengundang bagi anak-anak muda yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun untuk ikut beribadah bersama dengan kami di JTC PRJ. JTC PRJ punya 4 core values. Yang pertama adalah yang pertama adalah yes sir, yaitu bagaimana kita bisa taat kepada perintah dari otoritas yang ada di atas kita dan juga taat kepada perintah Tuhan. Lalu yang kedua ada small things matter, yaitu bagaimana kita dididik untuk menghargai hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil bagi kita, tapi mungkin berdampak besar bagi orang lain.
Yang ketiga adalah super team, yaitu kami belajar untuk berorganisasi bersatu sebagai sebuah tim yang unity dan juga memiliki visi yang sama. Dan yang terakhir adalah fruitful, yaitu kami berbuah bagi bangsa-bangsa. Dan juga di sini saya ingin mengajak juga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk boleh sama-sama kita beribadah Natal di tanggal 14 Desember 2025 di pukul 11 siang dan juga pukul 14 siang. Itu ada di seberang, ada di ruangan Luksus. Dan saya ingin mengundang bagi anak-anak Tuhan yang di tempat ini, bagi anak-anak yang berusia 15 sampai 25 tahun dan mungkin bagi Bapak Ibu juga, saya rindu untuk mengundang semuanya untuk bisa sama-sama kita hadir dan merayakan kelahiran Tuhan kita bersama-sama. Untuk Natal tahun ini kami mengusung tema yaitu The Greatest Outpouring dan kami akan fokus untuk PPW. Jadi saya ingin rindu mengundang kita semua yang rindu menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita ikut beribadah Natal di tanggal 14 Desember nanti. Itu aja. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap musim kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Dan pada hari ini, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa Tuhan, kami mau tetap setia untuk berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
Engkau yang kuatkan setiap kami untuk bertahan, Tuhan Yesus. Kini kami mau berserah, Tuhan. Kini aku percaya Kami angkat kedua tangan kami, Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman kami, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil, Tuhan Yesus. Kami janji Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Engkau.
Hari ini kalau mungkin engkau sudah mulai jauh sama Tuhan, saudara. Kalau engkau mungkin sudah mulai jauh dari jalannya Tuhan, hari Tuhan mau ngomong sama engkau, balik yuk. Kalau engkau mungkin hari ini merasa bahwa Tuhan, aku sudah jauh Tuhan dari engkau, aku mau balik pada panggilanku. Mau nggak hari ini engkau berdoa sama Tuhan, saudara? Kau bilang, Tuhan, aku mau balik sama Tuhan hari ini. Aku mau kembali ke jalanmu Tuhan. Kalau engkau mau, bolehkah saudara engkau angkat tanganmu tanda engkau percaya Tuhan turun tangan bagi hidup. Oh Ramaya Syia, Tuhan lihat setiap kami. Ya, lihat setiap kami Tuhan hari ini. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan sayang sama engkau hari ini. Oh Rabaya, Radamaya, Mama. Yes, mengalir kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Rakarada Mama. Ambil waktu sama Tuhan, saudara. Yang aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku Tuhan. Yes. Tuhan, lihat kami di tempat ini. Tuhan, lihat kami di tempat ini. Kami janji sama Tuhan, kami tak mau mundur. Kami tetap mau percaya pada Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan. Sekali Yesus. Tuhan, kami mau janji sama Tuhan. Oh Yesusku, kami mau janji sama Tuhan. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Amin. Dengar kami, dengar setiap seruan kami. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin, amin, amin. Mari saudara jadikan lagu ini sebagai deklarasi imanmu. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan, saudara. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun kami janji Tuhan, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, mari yang percaya katakan sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Mari saudara saya katakan dengan segenap hatimu. Mari saudara katakan dalam segala keadaan. Katakan dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. kami janji Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. apapun musim hidup kami Tuhan, di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun Mari janji sama Tuhan, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup kesempatan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. kami janji ya Tuhan. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, janji katakan sama-sama. Sekarang, come on. Yesus, selamanya Yesus. Ini janji kami Tuhan Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. katakan, oh Oh Yesusku, ku cinta Kau. sekali Yesus katakan, sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku Mari sekali lagi yang terakhir saudara katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Dan Engkau adalah masa depan kami. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Kami menatap masa depan kami dengan sukacita karena kami tahu masa depan kami penuh dengan kepastian. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang ada di dalam kami kembali menasehati kami, mewahyukan semua isi hati-Mu Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan sendiri yang akan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu adalah fondasi dari hidup kami, firman-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan Amin. amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Sebelum saya mulai, saya cuma mau mengingatkan saja, di tanggal 16, 17, 18 Januari 2026 akan digelar Gospel International Festival. Nggak jauh dari sini, di Jai Expo. Dan itu kalau ditanya seperti apa, kalau Bapak Ibu tahu Java Jazz,
Nah itu seperti Java Jazz tapi di dalamnya semuanya musik gospel. Ini adalah pagelaran musik gospel, musik rohani terbesar di Asia Tenggara dan pertama kali diadakan di Indonesia. Jadi hadirilah, seingat saya aplikasinya namanya BBO, bisa di-download di situ dan kemudian bisa dibeli tiketnya di situ. Sudah ada 70 performers, artis yang akan perform di sana. Kalau saya juga tidak salah informasi sudah ada 9 atau 10 panggung yang ada, jadi bisa secara bersamaan Bapak Ibu tinggal jalan-jalan di situ dan menikmati musik gospel yang luar biasa dari luar dan dari dalam negeri. Oke, hari ini kita mau membahas sebuah peristiwa kisah yang mungkin di sekolah minggu menjadi cerita yang sungguh-sungguh indah. Dan kita pasti kalau mendengar nama Daud kita pasti akan mengkorelasikan dengan lawannya dia namanya Goliat. Sebelum dia sampai ke depannya Goliat, Tuhan punya sebuah rencana yang sangat indah. Dan saya berikan judul khotbah saya, suara siapa yang kita dengar. Daud punya banyak sekali suara di dalam dirinya sendiri yang bisa menggagalkan banyak rencana Tuhan pastinya atau menunda rencana Tuhan kalau kita mendengar suara yang salah dalam diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang pernah ngobrol sama seorang teman dan kita capek ngomong sama dia karena dia bukan good listener, dia bukan seorang pendengar yang baik. Setiap kali kita ngomong dia selalu punya hal yang lebih baik lagi atau yang lebih seru mungkin dari kita dan kita dipotong-potong kalau ngomong. Wah kalau gue gini, capek lama-lama ngomong sama gitu, orang gitu, gak bisa tektokan. Tapi ada orang yang menjadi good listener, saya punya beberapa teman yang saya nagih kalau ketemu sama mereka. Bahkan saya kalau ketemu sama dia bisa berjam-jam ngobrol karena enak banget ngobrol sama dia. Tukar pikiran, saya banyak belajar dari dia, dia belajar dari saya, kita banyak tukar informasi dan lain sebagainya. Salah satu orang yang saya suka ngobrol adalah istri saya, she's my best friend. Saya banyak ngobrol sama dia, jadi kita kalau ngobrol karena dia good listener juga gitu. Nah, perhatikan ini baik-baik. Pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri. Dan hati-hati dengan sebuah atau kalimat-kalimat yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Karena kalau orang lain aja bisa membuat jiwa kita capek ngobrol sama dia, diri kita bisa membuat diri kita capek. Itu sebabnya masih banyak orang stres, depresi, karena dia mendengar suara yang salah, dia mengatakan perkataan yang salah kepada dirinya, dia jadi stres. Makanya Yesus katakan di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi dia lagi kasih tahu kebutuhanmu sudah aku tanggung, kalau ada masalah dalam hidupmu, isi hidupmu dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur ada kuasa di baliknya. Jadi kalau kita ngomong begini ya, aduh gimana ya, aduh kayaknya gak bisa deh. Kita kasih tahu vibe negatif kepada kuping kita. Akhirnya Roma 10 ayat 17 nggak terjadi. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi walaupun dalam kondisi buruk, kan kita nggak bisa lihat jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle itu bahasa Indonesianya teka-teki gambar. Kita kalau beli satu box, kita buka, kan itu piece kecil-kecil begini. Kita kan belum jadi gambar yang besar, kita harus tata satu-satu. Tuhan itu sudah punya gambaran besarnya. Hari ini yang kita lihat pakai mata jasmani kan berantakan. Tapi Tuhan sedang merangkaikan bahkan masa lalu yang buruk, hal-hal yang buruk terjadi dirangkaikan sama Tuhan jadi sebuah gambar yang indah dalam hidup kita. Itu sebabnya isi hidupmu dengan ucapan syukur. Aduh, kalau ada orang ngomong ini, aduh gue dengar lu lagi masalah ya. Iya memang gue ada masalah, realitanya gue memang ada masalah. Tapi Tuhan baik. Pasti nanti di waktunya Tuhan semuanya akan terjadi dengan indah. Gue gak bisa lihat tapi gue ngucap syukur aja. Lambat laun ketika telinga kita mendengar suara kebenaran, iman bertumbuh. Jadi suara siapa kita mau dengar? Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 15, ya, Saul ini baru melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris saya suka banget, 1 Samuel 15 ayat 22, obedience is far greater than sacrifice. Kamu jangan cuma sekedar mau mengorbankan kepada saya, pengorbanan gak penting, lebih penting itu adalah sebuah ketaatan. Pengorbanan tidak ada artinya tanpa sebuah ketaatan, itu maksudnya Tuhan kepada dia. Alhasil karena dia tidak taat, urapan yang sebagai raja itu diangkat sama Tuhan, dipindahkan kepada seorang yang lain yang namanya Daud akhirnya. Itu sebabnya di 1 Samuel 16 ayat yang pertama,
itu pertama kali ada kisah tentang pengurapan oleh Samuel kepada Daud. Dikatakan di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita akan bahas ini karena ada suara-suara yang kalau kita baca narasinya pelan-pelan yang sungguh dahsyat yang terjadi sama seorang bocah ini. Singkat cerita, karena Samuel kemudian disuruh sama Tuhan pergi ke rumahnya Isai yang ada di Bethlehem, dia mampir ke sana, dan di ayatnya yang ke-6 dikatakan ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini anak pertama dari keluarganya Isai, kakaknya Daud. Kakaknya itu ada 7, Daud anak yang paling bungsu, dia anak ke-8. Nomor 1 tuh Eliab. Dan Eliab ini seorang prajurit. Jadi dari perawakannya aja udah kelihatan nih orang cocok jadi raja. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ayat 7, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita udah biasalah lihat depan mata, bahkan kita bisa menghakimi orang di depan mata. Di awal tahun 2000 saya baru keluar dari sebuah kelompok sel di rumah teman saya, nunggu taksi, belum ada Gokar lah. Aplikasi Bluebird juga belum ada waktu itu. Jadi kita berdua jam 11 malam sama teman saya orang Ambon. Di pinggir jalan begini, gak ada satupun taksi mau stop. Bahkan supir taksi ngeliatin kita begini. Dia gak tahu kita lagi bahas firman, dia gak tahu kita kasih tip gede. Gak ada yang mau stop. Kita balik ke rumah teman kita. Ting dong, anterin balik dong. Kenapa? Gak ada taksi mau stop. Kenapa? Temen gue serem, gue juga serem kali ya. Itu manusia melihat perawakan lah ya. Oke, akhirnya ayat 8 dikatakan begini. Lalu Isai memanggil Abinadab ini anak yang kedua. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama anak yang ketiga. Ya, dikatakan Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 7 loh anaknya, kakak-kakaknya Daud gak dipilih. Kemudian Samuel berkata kepada Isai ayat 11, inikah anakmu semua? Isai menjawab begini, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Perhatikan kata atau kalimat mengembalakan kambing domba karena ini akan diulang-ulang. Setiap kali ada pengulangan-pengulangan di Alkitab, penulis berarti mau kita mengerti apa yang terjadi, konteksnya seperti apa, kultur dan budaya dan juga kondisi pada saat itu. Mengembalakan kambing domba ini diulang-ulang loh. Berarti ada sebuah tanggung jawab yang dilakukan sama bocah ini yang bernama Daud pada saat itu yang umurnya kira-kira masih belasan tahun. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang memanggil Daud, mungkin salah satu daripada kakak-kakaknya, kemudian disuruhnya ayat 12, menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, lalu Tuhan berfirman ketika akhirnya Daud datang, Tuhan bilang begini sama Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. This is it, ini dia nih. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, mengurapi Daud, catat ini, di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Perhatikan kalau Alkitab membahas roh Tuhan berkuasa di atas manusia itu ada kata di atas itu berarti di perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru roh Tuhan berdiam di dalam sini. Saudara dan saya punya roh kudus di dalam sini. Dulu di atas, jadi dalam waktu tertentu bisa diangkat sama Tuhan. Makanya banyak insiden di saat itu roh Tuhan meninggalkan. Hari ini jangan pernah berdoa seperti begitu lagi. Roh Kudus adalah meterai keselamatan dirimu. Engkau buat salah kemarin, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan dirimu. Karena engkau sudah dimeteraikan keselamatan sama Yesus. Itu perbedaannya kalau kita baca. Jadi kontekstual kalau baca harus mengertinya seperti itu ya. Oke, sekarang gini. Di satu sisi, udah pastilah kakak-kakaknya iri hati sama adiknya. Dan ini terbukti di dalam kalimat-kalimat mereka setelah ini. Nanti di medan pertempuran kita lihat.
Kakak-kakaknya iri hatilah. Bayangin adiknya yang tidak diperhitungkan diurapi menjadi raja di tengah-tengah mereka. Dan mereka ini prajurit loh. Eliab, Abinadab, Syama. Tiga-tiga ini prajurit. Prajurit. Di satu sisi, Daud juga mendengar suara di dalam hatinya pastinya. Karena hari itu dia sadar bahwa dirinya dibanding-bandingin dengan kakaknya. Dan dia tidak diperhitungkan sama bapaknya. Dia waktu di dalam proses pengurapan dia nggak dipanggil. Jadi hari itu dia punya alasan yang begitu banyak untuk kepahitan sama bapaknya. Dan Alkitab tidak pernah mendokumentasikan itu. Di satu sisi dia juga punya alasan untuk bersuara dalam dirinya untuk jadi sombong. Karena mungkin saja dia akan membuktikan dirinya, lu banding-bandingin gue sama abang-abang gue. Hari ini gue diurapi jadi raja, Roh Tuhan berkuasa atas gue. Gue tunjukin nih siapa gue. Bisa jadi sombong. Alkitab juga tidak pernah mendokumentasikan hal itu. Ingat, ada kalimat yang tadi ya, mengembalakan kambing domba. Penting banget buat dia, ternyata itu adalah hal kecil yang dia sangat setia lakukan. Oke, kita sekarang sudah mengerti tentang hal itu, sekarang kita kembali ke Saul. Saul, kan sudah ditinggal sama urapan daripada Tuhan, sudah diangkat daripadanya. Itu sebabnya, karena urapan diangkat, seringkali roh jahat mulai masuk dan mulai menguasai hidupnya dia. Nah, hamba-hamba Saul bilang begini sama dia, bos, udahlah bos, coba panggil pemain kecapi, pemain praise and worship, suruh dia menyembah Tuhan di sini pakai kecapi. Mungkin bos rasanya lebih seneng lah, lebih enak. Terus mungkin mereka bertanya satu sama yang lain, emangnya ada pemain? Ada, suka main di CK7 tuh, dia suka ada di Padang Bethlehem, anaknya Isai. Udah undang aja ke sini, dia jago tuh main kecapinya. Jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem itu kira-kira 7-8-9 kilo. Itu padang terbuka. Jadi ada kemungkinan ketika dia mengembalakan kambing domba, orang lihat dia dan suara kemudian saling memberitahu dan ini adalah kairosnya Tuhan. Saya ulang ya, ini adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan mulai terjadi di sini. Dan kita kan gak pernah tahu. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, Tuhan akan bawa kita kepada panggung yang luar biasa. We never know, kita gak pernah tahu. Tugas kita cuma setia dan dengan keterbatasan kita melihat apa yang kita bisa lihat hari ini, ngucap syukur aja, taat dengan perkara yang benar, dan kemudian dengar suara yang benar, ikuti perintah dan tuntunan Tuhan. Karena kita bukan manusia maha tahu. Jadi ikuti saja, taat saja dengan semua perkara yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Daud dipanggil akhirnya ke istana. Dia mulai main kecapi. Dan roh jahat mulai meninggalkan Saul. Dan ini Alkitab katakan di ayat yang ke-21, 1 Samuel pasal yang ke-16. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Bilangin bapaknya ya, go hire dia full time. Terus kalimat ini, jangan lupa kalimat ini, sebab aku suka kepadanya. Jangan lupa kalimat ini, Saul suka sama Daud. Ini semua ada kaitannya dengan akhirnya dia ada di panggung terbesar dalam hidupnya dia. Dan setiap kali ayat 23, roh yang daripada Allah hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkan, Saul merasa lega dan nyaman, roh yang jahat itu undur daripadanya. Terjadi sebuah hubungan yang indah karena ini orang main kecapi, dia dibebaskan dari roh jahat, dan perhatikan Saul suka sama Daud. Tiba-tiba, gak jauh dari situ, di sebuah lembah, Alkitab mengatakan di bahasa Inggris, the Valley of Elah, lembah Tarbantin. Di situ turunlah pasukan Filistin karena mereka mempunyai seorang dari suku Gad pada saat itu, tempat namanya Gad. Dan orang ini adalah ikonnya mereka, seorang raksasa yang besar sekali, dan mereka kemudian menantang bangsa Israel untuk perang di situ. Alkitab mengatakan 1 Samuel 17 ayat 4, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan kemudian tantangan perang mulai dikumandangkan sama dia ketika dia mengatakan di ayat yang ke-8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?
Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Dengan kata lain dia bilang begini, saya nggak mau perang terbuka. Kamu pilih salah satu orang dari kamu yang paling hebat, duel sama saya, one on one. Berantem aja kita udah berkelahi jadi satu sama satu. Nah isi daripada tantangannya dia mengerikan sekali karena dia udah pasti tahu dia pasti menang. Dia berkata begini ayat 9, jika orang kamu itu dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami semua ini bangsa Filistin akan menjadi hambamu, akan menjadi budakmu, itu maksudnya. Tetapi sebaliknya jika aku dapat mengungguli dan mengalahkan dia, kamu akan menjadi budaknya saya dan takluk kepada kami. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan prinsip ini. Bangsa Israel tidak sadar bahwa mereka memiliki sebuah kebenaran dan harusnya mereka mendengar suara kebenaran, bukan suara tantangan daripada si jahat. Mereka sebenarnya memiliki sebuah penyertaan Tuhan yang mereka tidak sadar. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan memiliki ribuan janji Tuhan dan kita tidak sadar. Roma 8 ayat 17 mengatakan dengan jelas engkau adalah anak, ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tapi karena gak pernah baca firman, gak pernah dengerin firman, gak pernah merenungkan firman yang dikatakan di Alkitab itu menopang hidupnya manusia, kita gak pernah paham. Kita gak sadar kita punya. Itu sungguh ironis pastinya. Sekarang coba baca ayat 13. Ayat 13 ini pernyataan tentang ketiga tadi kakaknya Daud yang paling tua. Dan mereka adalah prajurit memang. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Yang tadi sudah dikatakan anak yang sulung. Anak yang kedua Abinadab, anak yang ketiga namanya Syama. Ini tiga kakaknya Daud yang tadi ditolak untuk diurapi, yang disebut. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu telah pergi mengikuti Saul. Perhatikan apa yang Alkitab katakan ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi habis dia kerja main kecapi, Alkitab selalu mendokumentasikan dia pulang mengembalakan kambing domba. Penting banget tuh kambing domba buat dia. Dan Alkitab sedang memberitahu kepada kita tidak ada dokumentasi bahwa dia kepahitan sama bapaknya, dia patuh banget sama bapaknya, dia mengelola apa yang bapaknya punya, dia sangat tanggung jawab dan kambing dombanya ternyata gak banyak. Nanti akan disebut sama kakaknya, jumlahnya gak banyak. Jangan pernah berpikir Daud ini pengembala kambing domba yang jumlahnya banyak ribuan mungkin. Nggak ada. Sedang itu terjadi, ayat 16 mengatakan begini. Orang Filistin itu, Goliat, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Pagi dan petang, pagi dan petang. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Berarti apa? Pagi dan petang selama 40 hari dia teriak begini, woi mana jagoan lo? Itu suara busuk dari si jahat yang setiap hari juga masuk dalam hidup kita. Karena setiap hari kalau kita bangun pagi, suara iblis itu hanya punya akses kepada pikiran kita. Sementara Roh Kudus akan berbicara di dalam hati. Dua-dua suara ini akan bertemu yang dinamakan hati nurani, consciousness. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan, saudara dan saya. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri kita mendengar dan membaca firman yang menopang, Alkitab sudah katakan loh, Ibrani 1 ayat 3, firman itu menopang hidupnya manusia. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau tidak ada asupan firman dalam hidup kita, dan kita anggap enteng firman Tuhan, ketika ada suara-suara seperti begini dan suara itu ketemu sama suaranya Roh Kudus di hati nurani, Roh Kudus itu suara beritahu kepada kita, ingat kamu punya janji Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Suara Roh Kudusnya makin redup. Karena gak ada firman yang menopang akhirnya.
Akhirnya lambat laun kita udah gak dengar tuh suara Roh Kudus. Dan akhirnya suara di dalam pikiran itu makin keras. Akhirnya ketika kita mengambil keputusan, keputusannya salah. Perkataannya salah. Kemudian tindakannya salah. Dan akhirnya hidup kita dirudung dengan stres. Itu yang terjadi. Jadi ingat, satu-satunya akses yang dia punya hanya ke dalam pikiran. Dia gak bisa masuk ke dalam hati. Oh, hatinya punya Roh Kudus kok. Dan setiap hari ini suara ini akan selalu berkumandang di dalam hati kita. Suara siapa kita mau dengar? 40 hari loh ditantangin mereka. Dan mereka ketakutan dan mereka gak sadar mereka punya kebenaran yang luar biasa. Nun jauh daripada lembah Tarbantin. Di ayatnya yang ke-17. Ini adalah scene atau adalah sebuah peristiwa yang terjadi di rumahnya Daud pagi hari. Dan ini semuanya kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum seeva, roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ini bapaknya kasih mandat sama anaknya. Saul dan mereka dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Pagi-pagi Daud dibangunin, dibilangin, kamu hari ini gak usah mengembalakan kambing domba. Kamu tolong bawa bertih gandum, roti ini, dan kemudian bawa keju, kasih sama kakak-kakak kamu, kasih sama kepala prajurit. Tengoklah kakak-kakakmu, lihatlah apakah mereka oke, kasih kabar sama saya ya. Mungkin Daud bertanya, di mana tuh tempatnya? Di lembah Tarbantin, di mana tuh? Di Kemayoran dekat PRJ sana. Udah Google Map aja, jangan ribet. Mungkin dia ngomong begitu. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-20 dikatakan lalu Daud bangun pagi-pagi. Perhatikan ini. Diomongin lagi. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Penting banget kambing dombanya dia. Jadi sebelum dia pergi, dia cari temannya, dia bilang ini, bro, gue titip bentar ya. Lu mau kemana? Gue ke lembah Tarbantin disuruh bawa roti sama keju sama bokap gue. Tolong ya, titip ya sebentar ya. Penting banget tuh kambing domba buat dia. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Nah, perhatikan bagian kedua daripada ayat 20. Waktu Daud sampai di lembah Tarbantin. Karena Alkitab sudah mencatat dari tadi narasi kehidupan dia adalah apa? Kalau selesai tugas, dia pasti pulang. Karena kambing dombanya penting banget buat dia. Betul? Jadi ketika dia mengantarkan roti sama keju ke lembah Tarbantin, ada kemungkinan besar dia udah kasih, dia bilang gini, abang gua aman gak? Aman. Ya udah ya, gue titip ya, ini roti sama keju, ya. Ini bertih gandum juga, bagi nama kepala prajurit dari bokap gua, aman ya, abang gua aman. Oke, gue balik ya. Kenapa lu buru-buru? Gue nitipin kambing domba sama temen gua gak enak. Dari tadi Alkitab sudah membangun narasi itu soalnya. Pulang dari kerja di istana Saul, pulang. Ngapain? Ngembalain kambing domba. Jadi itu selalu ada di dalam pikirannya dia, itu tanggung jawabnya dia soalnya. Oh tapi enggak kali ini. Kairosnya Tuhan terjadi. Tuhan tahan dia di situ. Daud bangun pagi di hari itu. Dia gak pernah tahu, dia tidak pernah tahu. Dia akan berhadapan sama Goliat. Billy Lantang bangun pagi di tanggal 10 Desember 2018. Dia gak pernah tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama kanker ganas, kanker darah. Saya gubrak di kamar mandi, saya jatuh di malam hari. Kita bangun pagi kita gak pernah tahu ada Goliat di depan kita. Dan itu suara-suara kegelapan yang ada di sekitar kita. Suara siapa kita mau dengar? Makanya Amsal 4 ayat 20 bilang apa? Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah kehidupan bagi yang mendapatkannya dan justru sumber daripada kesembuhan bagi orang yang menghidupi firman Tuhan. Dikatakan begini, sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Tiba-tiba dia gak jadi pulang karena dia lihat, wow, sorak perang. Wow. Kemudian dia kepo, dia mulai nanya-nanya pastinya. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka. Karena dia lihat sorak perang toh, jadi gak pulang dianya. Dia nanya-nanya sama mereka, ada apa nih gitu.
Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar namanya Goliat orang Filistin itu. Dari barisan orang Filistin mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Jadi tiba-tiba Daud juga dengar kata-kata tantangan dari si Goliat yang selama 40 hari dilakukan. Mana orang lo? Penakut lo, mungkin dikata-katain sama dia. Dan perhatikan kalimat atau ayat yang terakhir, bagian terakhir dari ayat 23. Daud mendengarnya. Dan waktu dia dengar suara kegelapan itu, dia lihat juga ayat 24. Dan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Dia dengar, dia lihat bangsanya sendiri, termasuk kakak-kakaknya, lari. Di situ timbul kebenaran yang ada di dalam sini, yang setiap hari dia hidupi. Kenapa saya katakan setiap hari dia hidupi? Ada buktinya nanti. Dia mulai ngomong gini di ayat 26. Dan ini adalah konteks yang jarang dibahas. Dan saya juga bingung kenapa gak dibahas. Orang selalu bilang Daud lawan Goliat. Enggak juga, gak langsung melawan Goliat. Ada sebuah kalimat kebenaran yang dia utarakan kepada mereka, di depan mereka. Ketika dia mengatakan di ayat yang ke-26. Dia katakan di bagian yang kedua, dia katakan begini. Mungkin dia berteriak, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kenapa dia katakan orang yang tidak bersunat? Karena saat itu sunat itu semua bangsa Yahudi wajib disunat. Dan sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu adalah suara kebenaran yang mereka sebenarnya punya. Yang itu yang saya katakan tadi, mereka gak sadar. Mereka gak sadar mereka memiliki penyertaan Tuhan, mereka gak sadar mereka memiliki janji Tuhan. Itu sebabnya suara kebenaran yang selalu ada di dalam benaknya Daud. Dia teriakan, dia bilang, guys, lu ngapain takut? Kita nih bangsa bersunat. Dengan kata lain dia bilang, kita nih punya penyertaan Tuhan. Dia enggak. Ngapain lu takut? Dengan kata lain dia bilang apa? Lu kirim orang yang paling ceking pun lawan dia, lu menang. Karena lu bersunat, dia enggak. Lo menang bukan karena kuat dan hebat lo, karena Tuhan yang ada di pihakmu. Itu maksudnya dia. Selagi dia ngomong begitu, kakaknya dengar. Kan kakaknya iri hati sama dia. Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Ngapain lu di sini? Bocah, gak tahu diri. Terus dia bilang begini, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Cuman 2 sama 3 ekor ternyata. Penting banget ya buat dia ya. Kenapa? Dia setia sama perkara kecil. Dia setia dengan perkara kecil. Dan gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ini responnya Daud ayat 29. Apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Dia ngomong gini, Kak, gue cuma nanya kak. Gue cuma nanya. I love ayat 30. Saya suka banget ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Perhatikan ini baik-baik. Suara sumbang, suara yang paling menyakitkan buat diri kita, seringkali datang dari orang terdekat. Dan seringkali datang dari keluarga kita sendiri. Mungkin bapak kita pernah menyakiti diri kita. Banding-bandingkan diri kita seperti si Daud dibanding-bandingin sama yang kakak-kakaknya. Atau mungkin kita gak punya hubungan baik sama ibu kita. Atau mungkin sama kakak atau adik kita. Atau mungkin sama teman kita pernah disakiti hati. Dan kita masih simpan dendam itu. Kita bukan sekedar sakit hati, tapi kita mulai masuk ke dalam kepahitan. Alkitab mengatakan, Daud responnya penuh kasih.
Dan yang dia lakukan adalah dia berpaling dari suara itu. Look away. Dia respon dulu, dia nggak memberikan silent treatment, dia respon dulu dengan hormat, dia berpaling. Dan kemudian dia tetap fokus sama pertanyaannya tentang perang itu, dia tetap menanyakan sama rakyat setempat apa yang terjadi. Ketika engkau mendengarkan suara-suara sumbang yang menyakitkan dari siapapun, bahkan dari keluargamu, lepaskan pengampunan dan berpalinglah. Orang Jakarta punya istilah begini, yang waras ngalah. Berpalinglah, look away, dan fokus sama panggilan hidupmu. Lepaskan pengampunan, hormati dia. Dia juga adalah manusia yang perlu Tuhan mungkin. Dan perhatikan ini, ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dia mungkin ya, cuman ngomong, kan itu banyak prajuritnya. Dia mungkin cuman ngomong sama segelintir orang yang bisa dengar, tapi dengan orang yang tepat pada saat kairos atau waktunya Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi. Suara kebenarannya itu terdengar sama orang yang tepat, disampaikan kepada orang yang tepat, sampai akhirnya ke pemimpin yang utama, yaitu Raja Saul. Yang membela dirimu, bukan dirimu. Biarkan Tuhan yang membela suara kebenaran dalam dirimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berpalinglah. Dan jangan bela diri. Diam aja. Biarlah suara kebenaranmu terdengar oleh orang-orang, karena Tuhan yang berperkara, bukan dirimu. Oh, kedengaran sampai ke kupingnya Saul. Kenapa? Karena yang menentukan siapa yang bisa berperang lawan Goliat ya Raja Saul lah. Kairosnya Tuhan toh. Kalau udah kairosnya Tuhan, pintu dibuka sama Tuhan, gak ada yang bisa tutup. Tugas kita cuman sederhana, setia sama perkara kecil dan terus dengar suara kebenaran. Itu aja udah. Biarlah dia yang berperkara bagi kita. Dan perhatikan ini, dan Saul menyuruh memanggil dia. Coba ya, kita balik nih skenarionya. Tadi kan saya udah bilang kan, jangan lupa kalimat Saul sangat suka sama dia. Kita balik ya, Saul nggak kenal nih sama dia. Dia nggak pernah main kecapi. Itu kan bits and pieces ya, perkara kecil-kecil yang Tuhan sedang rangkaikan. Dia nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa lihat. Saul suka sama dia kan. Nah sekarang Saul nggak kenal nih sama dia. Dia nggak pernah main kecapi. Ada anak buahnya Saul bilang gini, bos, itu ada bocah, kira-kira umur 19 tahun bawa roti sama keju di luar tuh. Teriak-teriak bos, katanya kita bangsa bersunat, kalau kita lawan Goliat kita menang. Ada kemungkinan besar Saul ngomong gini, suruh pulangnya itu anak. Bocah nggak tahu diri, buat pusing aja, gue lagi pusing, lagi ketakutan nih orang ngomong-ngomong apa, pulang aja. Tapi enggak, dia dengar namanya kan. Saul belum di-convince karena ada dialog lagi dengan Saul. Dia cuma dengar namanya. Siapa yang ngomong? Daud. Ada Daud, suruh masuk. Dia bakal kecapi enggak? Enggak bos, ya mungkin mereka cuma bawa roti sama keju. Karena dia dengar namanya dan Alkitab sudah kasih tahu dia suka, dia bisa beraudiensi dengan Saul. Kairosnya Tuhan. Jangan pernah kepahitan dengan siapapun dalam hidupmu. Dan akhirnya ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Kalimat pertama ya, kalimat pertama nih, ketemu sama Saul, langsung dia ngomong begini, gak ada basa-basi. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Jangan takut bos sama dia bos. Udah deh, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Biarin aku aja deh yang ngomong, yang pergi sama dia, lawan dia. Terus mereka mulai berdialog. Saul bilang, lu bisa apa? Itu orang prajurit. Daud bilang begini. Dia mulai daripada ayat yang ke 34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya yang cuma 2 sama 3, maka aku akan mengejar beruang sama singa itu. Kalau Billy lantang kabur, kalau Daud kejar, kalau saya 2 sama 3, lu makan deh, terserah deh.
Ogah gue ngelawan lo. Menghajar, melepaskan domba dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, aku menangkap janggut, menghajar dan membunuhnya. Kenapa? Kenapa dia begitu berani? Dia ulangin lagi, dia ngomong gini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengan kata lain dia ngomong gini, bos, itu beruang sama singa, kenapa saya berani? Itu adalah makhluk yang tidak bersunat. Saya bersunat, saya punya penyertaan Tuhan, makanya saya berani. Udah pasti kalah dia sama saya. Bukan karena kuat dan gagah saya, karena ada Tuhan dalam hidup saya. Karena saya bersunat. Nah, itu orang Filistin sama aja bos, bentuknya aja beda. Yang ini binatang tuh raksasa. Dia gak lihat bentuknya udah, dia lihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku, ayat 37, dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saul dari tadi itu cuma bengong ngeliatin dia. Dan suara kebenaran itu yang sebenarnya dia juga sudah tahu, dia akhirnya begini, iya sih, benar juga ya. Dia convinced. Dan ayat 37 bagian yang kedua dikatakan, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Izin untuk berhadapan sama Goliat dikeluarkan sama Raja Saul. Berarti apa? Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, seluruh barisan pasukan Israel termasuk Saul jadi budak bangsa Filistin. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Daud gak pernah tahu bangun pagi dia akan berhadapan dengan Goliat. Dia gak pernah tahu hari itu ceritanya akan dikumandangkan di CK7 PRJ. Karena dia menjadi pahlawan iman hari itu. Dia gak pernah tahu. He never knew. Gak pernah tahu dia. Terus dia dikasih baju perang sama Saul. Dia bilang apa? Berat bos. Nah lu mau ngapain? Lu mau bawa apa? Lawan dia. Gue cuman perlu 5 batu. Tas kecil buat batunya. Umban, katapel. Sama tongkat aja, cukup. Dia bawa ke depannya Goliat. Diketawain sama Goliat. You come with me with sticks and stones. Kamu datang kepada saya bawa itu. Aku akan serahkan dagingmu kepada binatang-binatang, kepada burung-burung. Dan ini yang Daud katakan. Dia gak pernah bilang aku akan mengalahkanmu, enggak. Dia bilang gini, ayat 45. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia putar umbannya, dia lempar tuh batu. Dia tahu bukan batunya yang membunuh, tapi karena ada kuasa Tuhan bersama dengan dia. Bapak Ibu yang ngerti fisika, probabilitas sebuah batu kecil mendarat di dahi seorang raksasa dan membunuh dia itu hampir nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Bukan batunya yang membunuh, karena dia datang di atas nama segala nama. Itu yang membela dia, itu yang menolong dia. Dan saya tutup sama ini. Kenapa 5 batu? Karena kalau nanti Bapak Ibu baca di Tawarikh dan di Samuel, Goliat punya 4 saudara. Wow. Berarti di dalam benaknya dia 1 batu buat 1 raksasa. Berarti 1 batu membunuh 1 raksasa. Cuman bawa 5. Kenapa begitu yakin? Karena bukan buat batu, bukan batunya. Karena dia datang di atas nama segala nama. Itu. Jadi apapun yang kecil di tangannya dia gak peduli. Dia udah bilang begini pasti dalam benaknya, apapun yang kecil di tangan saya kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Itu di dalam benaknya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu cuma punya dengkul untuk berdoa sama air mata, bermitra sama Tuhan, perkara besar terjadi. Karena engkau datang berhadapan sama masalahmu, yang kau dengar adalah suara kebenaran. 5 roti dan 2 ikan di tangannya Yesus, ribuan orang makan. Gak ada artinya. Tongkat di tangannya Musa, bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. Air mata di dalam hidupmu hari ini.
dan dengkulmu ketika engkau berdoa. Bermitralah sama Tuhan. Hadapi masalahmu, hadapi Goliatmu. Ingat, Tuhan Allah langit alam semesta ini, Yesus nama segala nama yang akan membela dirimu. Dengarkan suara itu. Dengarkan suara kebenaran. Dan saya berdoa, dan saya begitu percaya, kemenangan sudah di tangan kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarkan firman ini termeterai dalam hidup kami. Sebuah kisah yang begitu indah Tuhan. Sebuah kisah yang juga hari ini menantang hidup kami untuk melakukan hal yang sama. Mendengar suara kebenaran. Mendengar suara kebenaran itu bukan cuma satu hari saja, tiap hari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu menjadi penopang bagi kehidupan kami. Dan ketika badai datang, ketika Goliat itu muncul di hadapan kami gak takut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Hari ini bagi kami yang punya kepahitan, bebaskan anak-anak-Mu Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Berpalinglah dan biarlah Tuhan yang membela dirimu. Gak usah bicara apapun, biarlah Tuhan yang membela dirimu. Merdekakan hidup-hidup ini Tuhan. Dan aku percaya ada pengalaman baru sama Tuhan, ada kesaksian dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Terima kasih Pastor Billy Lantang untuk firman Tuhan. Tuhan berkati Pastor dan juga keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara, di kesempatan hari saudara kami dengan sukacita menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kanan saya, puji Tuhan. Selamat datang. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biota Jawa Baru. Dan saudara, dengan hormat kami menghimbau saudara untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum doa berkat. Yang sepakat boleh katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara, mari persiapkan persembahanmu. Sambil mempersiapkan persembahan, sedikit pengumuman bahwa HUT gereja kita GBPRJ akan diadakan sebentar lagi saudara. Oleh karena itu bagi saudara yang belum memiliki tiket dapat memesan tiketnya dengan cara melalui aplikasi GBPRJ yang ada di HP saudara. Bagi saudara yang mungkin masih mengalami kendala dalam menginstall ataupun caranya seperti apa saudara tidak tahu, setelah ibadah ini ada counter di depan untuk dapat membantu saudara menggunakan aplikasi GBPRJ. Baik saudara, mari persiapkan persembahan. Bagi yang butuh amplop bisa angkat tangannya, nanti teman-teman pengerjakan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi dan pastikan penerimanya atas nama kolektor GBPRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, sekali lagi dengan hormat saya undang mari sama-sama saudara, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan doa untuk persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari bersama-sama terlebih dahulu dengan iman kita deklarasikan doa persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari katakan sama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan
bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema dan kekuatan buat kami. Kami angkatan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor Billy datang ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di tangan kami Tuhan Yesus kami membawa pokok-pokok doa Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit dari stroke Tuhan kami percaya Kau akan sembuhkan Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan Kau akan berikan jawaban doa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pokok-pokok doa ini Tuhan akan jawab doa mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan, amin.